Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat. Masih dengan saya Rita. Video ini saya akan berkreasi dengan tahu. Jadi ada 3 resep tahu untuk diet kenyang khususnya, dan untuk para pejuang sehat dimanapun berada. Apa saja kreasi dari tahu ini? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kreasi tahu yang pertama, saya mau buat stik tahu. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat stik tahu ini, yang pertama ada tahunya 1 potong, terus 1 sendok makan singkong yang diparut dan sudah diperas juga. Yang terakhir di sini ada merica atau lada putih setengah sendok teh. Nah, cuma 3 bahan ini untuk kita buat stik tahu. Silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu. Cara membuatnya, yang pertama kita akan haluskan dulu tahunya sampai benar-benar halus. Boleh menggunakan garpu, boleh menggunakan food processor, ataupun ulekan. Nah, yang penting tahunya sampai halus. Nah, saya akan menghaluskan tahu ini dengan cara seperti ini. Nah, ini tahu yang sudah saya haluskan. Sekarang saya akan tambahkan lada putih. Ini. Nah, kita aduk-aduk dulu dengan tahunya. Nah, sekarang kita akan aduk dengan singkong. 1 sendok makan singkong tadi. Ini sebagai pelumat saja. Nah, ini sudah terlarut semua singkong dan tahunya. Sekarang kita siapkan plastik piping bag atau plastik biasa juga boleh. Saya menggunakan plastik 1 kg plastik biasa untuk memasukkan adonan tahu dan singkong ini. Nah, adonan ini sekarang kita masukkan ke dalam plastik. Kita ikat. Nah, setelah kita masukkan ke plastik, ini ujung dari plastiknya nanti kita potong untuk memudahkan kita pada saat membuat stik di teflon. Mari kita memasak di kompor. Ini ujung dari plastiknya sudah saya lubangi, potong menggunakan gunting. Sekarang kita akan buat memanjang seperti stik di dalam teflon. Nah, teflonnya ini tidak menggunakan air, jadi saya gunakan teflon yang anti lengket. Jadi nggak perlu menggunakan air, tidak perlu menggunakan minyak. Biasanya stik ini digoreng, ini tapi dipanggang. Nah, sekarang kita keluarkan, tarik aja untuk dijadikan stik. Nah, ini kita panggang sampai menguning dan kita balik. Kita ulangi sampai semua adonannya habis. Nah, ini kalau misalnya sudah bisa digeser-geser seperti ini, berarti sudah bisa kita balik dengan cara seperti ini. Nah, ini kita masak lagi sampai menguning sama atas bawah, baru kita angkat dari teflon dan kita ulangi untuk sisa adonannya semuanya sampai habis. Stik tahu tanpa tepung, tanpa garam, tidak digoreng tapi dipanggang, sudah matang, sudah bisa dinikmati. Jadi kita bisa menikmati stik walaupun tidak digoreng, karena dominan ini stik tahu digoreng. Saya tidak menggoreng tapi saya panggang menggunakan teflon anti lengket. Walaupun kita sedang hidup sehat atau sedang diet, kita juga bisa makan stik seperti orang-orang yang di luar sana. Saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa stik tahu dari 3 bahan tadi, tahu, singkong, dan merica atau lada putih. Saya mau coba dulu stik tahunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasa tahunya itu krenyes-krenyes seperti tahu digoreng. Kalau kulit luarnya seperti kulit tahu. Nah, bagian dalamnya itu gurih karena tadi kita menggunakan singkong dan merica. Jadi di dalamnya itu agak sedikit lembut dan gurih pastinya rasanya. Di luarannya crunchy atau renyah karena kayak digoreng tahunya. Jadi ini walaupun stick tanpa tepung, tidak digoreng, rasanya seperti digoreng. Saya sangat merekomendasikan untuk dimakan oleh seluruh keluarga. Untuk anak-anak ini juga sehat pastinya dan bergizi. Masih ada 2 video lagi tentang kreasi tahu, tonton sampai selesai ya. Kreasi kedua dari tahu, saya mau buat pergedel tahu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pergedel tahu, yang pertama ada tahu, ini 2 buah tahu. Terus di sini ada 3 sendok makan singkong parut yang sudah saya peras. 1 butir telur. Ini 5 cabai rawit yang sudah saya haluskan. 1/4 sendok teh merica putih atau lada putih. Terus ini ada 1 siung bawang putih yang sudah saya haluskan, 1 siung bawang merah yang sudah saya haluskan. Ini daun bawang secukupnya, ini setengah genggam saya, dan 1/4 jeruk nipis sebagai pengganti garam, karena kita tidak menggunakan garam. Nah, silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu bahan-bahan untuk pergedel tahunya. Cara membuatnya, yang pertama kita akan menghaluskan terlebih dahulu tahunya. 2 buah tahu ini akan kita haluskan. Ini tahu yang sudah saya haluskan. Sekarang kita akan kocok telur. Ini telur yang sudah saya pecahkan. Sekarang kita akan kocok telurnya. Nah, kita akan masukkan semua bahan-bahan ini ke dalam telurnya. Yang pertama kita beri perasan jeruk nipis dulu. Lalu kita masukkan bawang, cabai rawit, merica, lalu daun bawang. Kita aduk-aduk lagi dengan telurnya, ini supaya telurnya nggak bau amis. Makanya kita masukkan bumbu-bumbunya di dalam telur. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan tahu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Ini kita campur. Berikutnya kita akan masukkan singkong. Ini singkongnya. Lalu kita aduk lagi. Ini kita aduk sampai semuanya merata. Kalau sudah merata, kita akan panggang di teflon. Nah, beda juga dengan pergedel biasanya. Kalau pergedel biasanya itu digoreng. Nah, karena kita tidak menggunakan minyak, makanya ini pergedelnya dipanggang, tidak digoreng. Bagaimana caranya? Mari kita ke dapur. Nah, ini kita panaskan teflonnya. Setelah teflonnya panas, sekarang kita akan masukkan adonan dari pergedel tahunya supaya bentuknya bulat. Jadi saya pakai cetakan ini sebentar untuk kita masukkan adonannya. Nah, kita akan buat seperti ini. Kita panggang sampai menguning bawahnya, terus kita balik dan kita angkat. Ini tadi yang pertama sudah menguning, jadi saya langsung balik. Sekarang yang berikutnya ini yang tidak menggunakan cetakan. Jadi gampangnya kalau kita udah bisa geser-geser, ini berarti udah bisa dibalik. Jadi dibalik aja ini juga sama. Nah, ini kita tunggu sampai yang di bawah itu berwarna kecoklatan seperti ini, baru bisa kita angkat dari teflonnya. Pergedel tahu yang dipanggang tidak digoreng sudah matang. Ini cuman beberapa bahan yang bisa kita nikmati walaupun tidak digoreng. Biasanya pergedel ini digoreng. Saya tidak menggoreng tapi memanggang.
karena di diet kenyang tidak boleh menggoreng, tetapi kita bisa memanggang. Saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari perkedel ini. Ini saya mau coba rasa yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari perkedel ini pada saat gigitan pertama itu kulit luarnya seperti crunchy, renyah gitu. Terus pada saat kita di dalam ini sudah ada tekstur yang lunak atau lebih lembut daripada kulitnya. Sama seperti perkedel yang biasanya isian kentang itu lembut seperti itu. Kalau ini tadi isiannya tahu dan singkong. Kalau untuk aromanya seperti aroma perkedel pada umumnya, ada daun bawangnya itu. Dan aroma telur yang tidak amis pastinya karena sudah kita beri jeruk nipis. Ini bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga kita. Lebih enak lagi kalau dibuat sambal. Jadi dicocol dengan sambal tomat ataupun sambal yang lainnya. Masih ada satu resep kreasi dari tahu lagi. Simak videonya sampai selesai ya. Resep kreasi tahu yang ketiga atau yang terakhir ini saya mau buat sate tahu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sate tahu ini, yang pertama pasti adanya tahu. Ini tahunya 2 potong. Terus di sebelahnya ada 1 genggam kacang tanah sangrai. Di sini ada 5 tusuk sate, 1 sendok teh selai kurma, 1/4 jeruk nipis, setengah siung bawang putih, sedikit kencur, 1 siung kecil bawang merah, dan 7 cabai rawit. Ini yang di depan ini untuk bumbu kacangnya. Silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, yang pertama tahunya kita potong dadu. Ini kita potong bagi 3 dulu ya. Seperti ini. Lalu dari ketiga bagian ini kita belah 4. Ini juga sama. Nah, ini kita potong sama semua seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya grill yang besar, boleh langsung ditusuk ke tusuk satenya dan dipanggang. Karena saya punya teflon kecil, jadi nggak bisa kalau langsung ditusuk. Jadi saya panggang dulu tahunya. Setelah matang baru nanti saya tusuk ke tusuk sate. Kita akan panggang tahunya di teflon. Ini kita panggang sampai menguning ke 4 sisinya. Setelah menguning baru kita angkat dari teflon. Sambil menunggu tahunya matang, kita persiapkan bumbu kacangnya. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bumbu kacang. Sekarang kita ulek cabai dan semua bumbu ini. Mari kita masukkan cabainya. Kita mau ulek dulu cabai. Kita tambahkan jeruk nipis. Ini sebagai pengganti garam. Sekarang kita tambahkan kacang. Dan kita ulek. Ini untuk kehalusannya sesuai dengan selera masing-masing. Boleh kasar ataupun halus itu. Kalau saya mungkin agak sedikit kasar. Nah, ini kalau sudah kasar ya, nanti kita bisa tumbuk lagi. Sekarang kita akan haluskan bawang merah, bawang putih, dan kencur.
ini kencur. Lalu kita tambahkan selai kurma. Boleh pakai selai kurma, boleh juga pakai kurma. Kalau selai kurma nggak capek ngulek lagi. Nah, ini kita aduk semuanya sampai merata dan nanti kita berikan sedikit air putih. Ini tahu yang sudah dipanggang. Sekarang kita akan tusuk ke tusuk sate. Di sini ada tusuk sate. Nah, kita ulangi semua prosesnya sampai tahunya habis. Tahunya sudah matang, sudah saya panggang tadi semua tahunya. Ada semua sisinya yang matang, ada yang nggak matang sesuai selera. Jadi saya bedakan tadi ada yang matang semua sisi, ada yang nggak matang semua sisinya. Terus bumbunya juga sudah saya ulek tadi. Jadi bumbunya boleh disiram langsung ataupun boleh juga dicocol sesuai selera juga. Nah, saya mau coba rasa dulu sate tahunya. Ini saya sediakan yang lain tadi. Ini saya makan dengan dicocol ya. Nah, saya mau coba rasa yang sudah dikasih bumbu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya pedas karena tadi cabenya lumayan banyak. Kalau yang nggak suka pedas berarti cabenya bisa dikurangin. Teksturnya lembut dari tahu terus dicampur dengan bumbu kacang, itu sangat enak. Untuk bumbu kacangnya sesuai dengan selera teman-teman, boleh agak kental seperti ini, seperti pasta, ataupun lebih cair kayak bumbu pecel. Itu sesuai selera, boleh disiram, boleh dicocol. Terima kasih telah menonton video edisi kreasi tahu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tag ke IG saya kalau sudah coba di rumah @rita.warni. Dan komen juga di bawah kalau teman-teman suka dengan resep video ini. Jangan lupa juga share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat itu semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.